Ini adalah Quetzalcoatlus, salah satu spesies Pterosaurus terbesar yang sempat muncul dalam film Jurassic World Dominion. Impresi pertama kalian mungkin mengira bahwa Quetzalcoatlus adalah semacam burung bertubuh seperti kelelawar. Tapi, dia sebenarnya reptil terbang yang menjadi momok bagi dinosaurus serta hewan yang ada di zaman Cretaceous, mengingat ia adalah apex predator. Bahkan, banyak yang mengira bahwa Quetzalcoatlus tidak lebih dari burung pemakan ikan yang sering dikaitkan dengan burung bangau dan juga burung laut, yang ternyata berbeda jauh dengan yang ditemukan oleh para peneliti. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai Quetzalcoatlus tentang bagaimana mereka bisa menjadi predator puncak dengan tubuhnya yang seukuran pesawat jet, serta seberapa akurat penggambarannya dalam film Jurassic World sehingga membuatnya berbeda dari burung pada umumnya. Berikut adalah pembahasan Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus adalah salah satu hewan terbang terbesar yang pernah ditemukan hingga saat ini, dengan benang sayap yang menyamai ukuran jet tempur F-16 dengan panjang mencapai 10,6 meter. Ia terkelompok dalam keluarga Astarchidae yang memiliki ciri khas pada bentuk paruhnya yang dinobatkan sebagai yang terpanjang dari semua hewan daratan. Kelompok keluarga ini diisi oleh spesies Pterosaurus raksasa lainnya seperti Hatzecopteryx, Aerotitan, dan juga Montanastarcha. Beberapa Pterosaurus tersebut, khususnya Quetzalcoatlus dan Hatzecopteryx, memiliki tinggi tubuh yang sama dengan jerapah modern dengan tinggi mencapai 5 meter. Lehernya yang panjang, begitu juga dengan kaki, mengindikasikan jika pergerakan Quetzalcoatlus kurang dinamis saat ia berada di atas udara, yang memunculkan teori ia adalah hewan daratan. Quetzalcoatlus pertama kali muncul pada zaman Kapur akhir, sekitar 70 juta tahun yang lalu, di sebuah kawasan yang dulunya berupa sungai dan juga rawa-rawa yang dihuni oleh hewan-hewan seperti ikan, kura-kura, buaya, dan mamalia kecil. Kawasan ini dikenal dengan Javelina Formation yang terdapat di Big Bend National Park, Texas, Amerika Serikat. Di tempat inilah Douglas Lawson yang merupakan mahasiswa S2 dari jurusan geologi di University of Texas menemukan fosil berupa tulang yang begitu besar yang berasal dari sayap kiri suatu spesies yang diduga masih terafiliasi dengan Pterosaurus. Fosil tersebut diperkirakan memiliki ukuran setidaknya 50% lebih besar dari burung terbesar yang diketahui sejauh ini dari spesies burung kondor, yaitu Argentavis magnificens. Temuan itu kemudian ia namai dengan Quetzalcoatlus Northrop, di mana Quetzalcoatlus sendiri merujuk kepada dewa ular bersayap dari cerita suku Aztec, sedangkan Northrop untuk menghormati pendiri Northrop Corporation yang mendorong pengembangan pesawat terbang besar tanpa ekor yang menyerupai Quetzalcoatlus. Temuan fosil lain berupa potongan-potongan tulang kecil menunjukkan eksistensi dari makhluk purba lainnya yang hidup bersama Quetzalcoatlus yang sama-sama berasal dari spesies Pterosaurus. Ia tidak lain adalah Quetzalcoatlus lawsoni yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibanding kerabatnya. Fosil yang telah diekskavasi kemudian disusun rapi oleh para paleontolog untuk membentuk gambaran awal mengenai bentuk tubuh hewan terbang terbesar yang sesungguhnya. Dan yang kita lihat saat ini adalah hasil rekonstruksi fosil dari Quetzalcoatlus, di mana Quetzalcoatlus Northrop memiliki ukuran tubuh yang begitu besar dibanding burung purba lainnya seperti Dindornis, Pelagornis, dan Pteranodon. Dari sini, mungkin sebagian dari kalian mengira bahwa Quetzalcoatlus memiliki kemiripan morfologi dengan burung yang hidup saat ini, di mana terdapat bulu pada tubuhnya. Sayangnya, fosil Quetzalcoatlus yang telah diteliti semakin menguatkan jika Pterosaurus pada umumnya tidak memiliki bulu yang sering diasosiasikan dengan burung dan mamalia. Padahal, baik tubuhnya maupun sayapnya, semuanya terbuat dari kulit dan serat keratin yang tertutup oleh rambut. Lantas, seberapa akurat penggambaran Quetzalcoatlus di film Jurassic World Dominion? Sejauh ini, Quetzalcoatlus telah resmi tayang dalam dua video populer, yaitu Prehistoric Planet 2 dan juga Jurassic World Dominion. Keduanya memiliki pewarnaan serta desain Quetzalcoatlus yang cukup sama, khususnya dari segi pewarnaan yang didominasi oleh warna abu-abu dan juga putih. Hal ini rupanya sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti, di mana fosil Quetzalcoatlus yang masih tidak mengalami permineralisasi menyimpan warna abu-abu putih pada lapisan luar tulang atau kortikal, yang kemungkinan besar adalah warna Quetzalcoatlus saat dia masih hidup. Justru, kesalahan Quetzalcoatlus terdapat dalam pemahaman bahwa mereka adalah reptil pemakan ikan yang tidak berbeda jauh dengan burung bangau. Semenjak fosil Quetzalcoatlus ditemukan, pandangan bahwa semua Pterosaurus mirip dengan burung pemakan ikan kembali menjadi pertanyaan.
Awalnya, Pterosaurus diasumsikan jika mereka sangat bergantung pada ikan yang ada di laut, di mana mereka dapat memanfaatkan rahang bawahnya untuk menangkap ikan saat mereka terbang, seperti yang dilakukan burung pemakan ikan saat ini. Namun, asumsi tentang Pterosaurus ini sekarang mulai sedikit berubah berkat fakta yang ditemukan bahwa hanya sebagian kecil Pterosaurus yang dapat melakukan manuver berburu tersebut berkat dukungan morfologi tubuhnya. Tapi, hal ini rupanya tidak berlaku terhadap Quetzalcoatlus. Morfologi tubuh pada kelompok Astarchidae, khususnya Quetzalcoatlus, memberikan clue bahwa mereka sebenarnya tidak mampu melakukan manuver untuk berburu ikan saat di udara, seperti ilustrasi yang kita lihat saat ini. Hal ini dikarenakan leher Quetzalcoatlus yang sangat panjang dan kaku membuatnya tidak dapat membungkuk dengan maksimal untuk menangkap mangsa di air. Selain itu, bentuk leher dan tengkorak yang sangat panjang tidak cocok untuk melakukan manuver di udara seperti yang dilakukan oleh burung predator modern. Biasanya, burung predator yang dapat berburu secara efisien di udara memiliki tubuh aerodinamis, termasuk leher dan tengkorak yang relatif pendek, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan gerakan lebih baik di udara. Hal ini dapat kita lihat pada burung seperti elang dan raja wali yang memiliki leher pendek dan kepala yang kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa dengan baik saat berada di atas udara. Karena itulah, Quetzalcoatlus memiliki proporsi tubuh agak lain dibanding burung predator modern. Kemungkinan besar ia dapat melakukan hal yang sama, mengingat Quetzalcoatlus yang sangat bergantung pada teknik penerbangan soaring atau melayang yang tidak diikuti dengan thermal soaring karena ketidakmampuannya. Lantas, bagaimana Quetzalcoatlus sebenarnya berburu? Dengan mencermati lokasi fosil-fosil Quetzalcoatlus yang telah ditemukan, beserta kondisi geologisnya, para peneliti setidaknya mendapat pengetahuan baru mengenai cara berburu Quetzalcoatlus sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Lebih dari separuh fosil Quetzalcoatlus yang ditemukan saat ini, semuanya berada di daratan, termasuk rangka-rangka yang lengkap, serta lokasi di mana berbagai individu ditemukan bersama-sama. Hanya sedikit temuan yang berasal dari lingkungan berair seperti pantai ataupun di dekat laut yang semakin menguatkan bahwa hewan raksasa ini sebenarnya tidak menghabiskan waktunya di sekitaran pantai seperti yang dilakukan oleh Pteranodon dalam rangka berburu ikan. Sejauh ini, Quetzalcoatlus disepakati sebagai hewan purba yang aktif di daratan daripada di udara. Tangan dan kakinya yang kecil memiliki keuntungan besar saat berjalan di daratan kering dan bahkan membutuhkan lebih sedikit energi daripada berjalan dengan tangan dan kaki yang besar. Dan saat berada di daratan, Quetzalcoatlus kemungkinan besar makan berbagai macam makanan mulai dari serangga, buah, hingga bayi dinosaurus berkat tengkorak kepalanya yang memiliki panjang lebih dari 2 meter. Bayi dinosaurus di sini didasarkan pada temuan fosil Pterosaurus yang ditemukan dalam lapisan sedimen yang sama dengan bayi dinosaurus sauropoda dengan nama Titanosaurus. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa Quetzalcoatlus juga memakan bangkai dinosaurus untuk terus bertahan hidup. Hal ini dapat kita lihat pada burung bangau marobu yang memiliki bentuk paruh cukup mirip dengan Quetzalcoatlus yang masih dapat ia gunakan untuk memakan dan memotong-motong bangkai dari hewan-hewan yang telah mati. Sebelum Quetzalcoatlus dipercaya memiliki bentang sayap yang lebih besar dari jet tempur F-16, dulunya ia mengalami overestimasi terhadap ukuran tubuhnya. Awalnya, ia diperkirakan memiliki bentang sayap hingga 25 meter atau separuh dari panjang sayap pesawat komersial yang ternyata didasarkan pada data yang tidak akurat. Hal ini juga berlaku terhadap ukuran hewan purba lainnya seperti T-Rex dan Deinosuchus yang telah kita bahas sebelumnya, di mana ukuran tubuhnya mengalami perubahan seiring berjalannya penelitian selama ada perbaikan dan temuan baru yang signifikan. Lalu, bagaimana tubuh Quetzalcoatlus bisa seukuran jet tempur? Di dalam sebuah buku yang berjudul Pterosaurs Flying Contemporaries of the Dinosaurs karya Mark Whitten dan kawan-kawan, penulis tidak memberikan keterangan banyak mengenai proses gigantisme pada Quetzalcoatlus bersamaan dengan peneliti lainnya. Dalam buku tersebut, Mark Whitten mengungkapkan jika bentuk raksasa pada Pterosaurus seperti Quetzalcoatlus dan Pteranodon dapat berkembang sebagai hasil dari tekanan seleksi alam akibat keberadaan para burung. Setelah masa awal zaman kebun berakhir, spesies Pterosaurus yang lebih kecil, yaitu Pterodactylus, menghilang dari peradaban yang diakibatkan dominasi burung, sehingga menyisakan Pterosaurus seperti Trompegnathus, Nemicaulepterus, dan Pterodaustro yang dapat bertahan bersama para dinosaurus hingga zaman kabur berakhir sebelum peristiwa KPG dimulai. Pterosaurus yang berhasil bersaing ketat dengan para burung karena keunggulan dalam struktur tubuh mereka akhirnya berhasil mengalami evolusi yang memungkinkan mereka untuk menjadi raksasa.
Beberapa kelompok Pterosaurus seperti Pteranodon dan Ahunguera mengisi niche makanan ikan, sedangkan Pterosaurus lainnya mencoba mencari makanan yang ada di daratan seperti yang dilakukan oleh Quetzalcoatlus. Evolusi ini menghasilkan proporsi tubuh mereka menjadi tidak biasa, dengan tangan yang termodifikasi untuk menjadi bagian sayap dan juga kepala yang relatif besar dari tubuh mereka.